Nugraha Pelai Pancakusuma. Siap, Kak. Kumaha damang lai? Sehat. Ini kita lagi di Cimenyan ini. Ngobrolkeun ti A nepi ka Z we lai lah. Siap, Kak. Nih pertama saya pengen tahu dulu ini apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman di Cimenyan dinilai. Yang dilakukan di Cimenyan mah sebenarnya bagaimana membuat warga bisa tidak sebagai penonton dalam bencana, kan. Artinya bahwa secara manusia mereka punya spirit atau punya nilai yang sudah include di dalam tubuhnya, inherent, ya, rasa kemanusiaan dan lain-lain. Dan sementara ini juga mungkin penanganan bencana juga selalu saja ada bahasa yang menolong atau yang ditolong. Jadi kalau harapan di Cimenyan dan sedang apa yang dilakukan di Cimenyan, ya kita berusaha untuk membangun bagaimana rakyat bisa membantu rakyat. Artinya bukan juga mengenyampingkan arti pemerintah, tidak, tapi bagaimana spirit membantu itu bisa muncul kembali. Dan itu yang sebenarnya juga ada dari masyarakat sebenarnya. Hanya saja selalu saja masyarakat itu digambarkan sebagai yang tidak mampu, yang tidak berdaya, kan akhirnya muncullah para penolong yang berusaha untuk memberdayakan dan lain-lain. Harapannya itu sebenarnya, dan ke depan setidaknya kita tidak bergantung pada orang lain, ya, pada gambar yang biasa digambarkan dipersepsi oleh orang luar. Ya, warga, khususnya warga Cimenyan berusaha untuk itu. Kita sedang membangun, kalau bahasa kerennya mah berenang ada kecerdasan kolektif, kecerdasan bersama. Ada kesadaran bersama. Harapan sih mungkin bisa kebangun kekayaan bersama. Kekayaan bersama warga untuk apa ya? Untuk mereka sendiri sebenarnya. Agar tidak jadi riweuh kalau misalnya butuh nanaon gitu. Kalau butuh apa-apa nggak ribet butuh apa. itu Jadi kalau aja, misalkan pertanyaannya apa kabar Cimenyan hari ini, menurut Kang Pelai apa nih? Apa kabarnya nih masyarakat Cimenyan? Kalau di wilayah kita sedang membangun kesadaran itu, bahwa tidak ada satupun lembaga, tidak ada satupun bentuk pemerintahan yang versi saya ya, yang bisa menjamin keselamatan kita gitu. Saya sebagai warga lah di Cimenyan, Kecuali kita sendiri. Itu yang harus dibangun gitu. Nah, siapa yang ngejamin gitu? Ada misalnya lembaga A, lembaga B, lembaga C atau apapun lah itu. Ngejamin? Enggak. Mereka juga ada di mana posisinya, mereka juga sedang apa. Yang harus menjamin ya kecerdasan mereka, kesadaran mereka, dan mungkin kepemilikan mereka juga harus menjamin keselamatan mereka. Artinya kalau dalam konteks mungkin ini mah teman-teman bilangnya ada ketahanan pangan atau apapun lah bahasanya. Kita mah nggak jauh-jauh lah ke sana, bisa berbagi sayuran antar warga juga sudah bisa menarik lah buat saya secara pribadi gitu. Karena juga mereka juga sebenarnya kan secara kemampuan ekonomi juga tidak hebat. Tapi spirit mereka untuk membantu tetangganya juga sudah ada. Itu juga ada kesana mungkin. Spirit mereka dalam membantu dan memperhatikan tetangga sudah ada cukup. Berarti selama ini belum ada? Ya, tidak ada yang mengkolektifkan. Mungkin ada, tapi tidak terlihat kolektifnya. Ginilah, dalam kondisi bencana pasti orang akan mempertahankan dirinya sendiri, itu manusiawi. Secara individu selamat diri sendiri itu manusiawi sekali. Permasalahannya
misalnya dalam pandemi, apakah iya gitu, sehat itu bisa dimiliki oleh sendiri gitu. Maksudnya saya nih di rumah gitu, bisa sehat gitu tanpa lingkungannya yang sehat juga nggak mungkin. Oke. Kita mulai dari situ lah. Oke, nah membangun masyarakat yang sehat secara kolektif. Ya. Nah, upaya apa saja nih? Terus langkah-langkah apa aja yang sudah sempat dilakukan nih? Di sini mungkin di Cimenyan di RW saya lah, kita ngebangun awalnya bernama gugus tugas COVID. Gugus tugas COVID, seperti kebanyakan orang lah, biar umum gitu. Gugus tugas COVID-19 RW 09 Cimenyan. Karena semua orang juga melakukan itu. Ya sesuai dengan apa yang digambarkan oleh pemerintah, sesuai dengan yang digambarkan oleh publik juga, bahwa ada proses pencegahan penularan, ada proses edukasi dan lain-lain. Nah, ketika itu sudah dilalui lah. Nah, di proses itu ada proses edukasi bagaimana warga disadarkan ya, dihimbau untuk menjaga dirinya sendiri, karena kesehatan mah bukan milik posko. Kesehatan mah tetap milik pribadi masing-masing, milik rumah masing-masing. Itu yang didorong, sehingga mungkin saat ini sudah tidak ada lagi misalnya penyemprotan disinfektan dan lain-lain. Sudah nggak ada, karena setiap melakukan penyemprotan misalnya ke rumah-rumah oleh petugas posko kita, ada bidang pencegahan penularan dan edukasi. Kita sampaikan edukasi itu. Mana itu bisa kamu nggak bisa menjaminkan tanggung jawab sehat kamu kepada orang lain. Ya akhirnya ya posko hanya menyediakan sarana saja untuk itu. Misalnya disinfektannya dan lain-lain. Nah, pergeseran setelah itu masuk ke kita ngomongin ngomongin tentang pangan, ngomongin tentang bagaimana menurunkan tingkat beban masyarakat. Kalau kita melihat kan ada beban masyarakat ya, tadi ada misalnya ada sandang gitu, ada pangan, ada kebutuhan lain. Kalau dalam konteks kondisi sekarang kan ada listrik misalnya, itu kan kebutuhan ya, pokok lah. Ada internet misalnya untuk ini, ada misalnya pangan lah, kebutuhan komunikasi, ada kebutuhan pangan. Nah, kebutuhan pangan bagaimana kita menurunkan itu? Salah satunya misalnya membangun, ada menanam lah, melakukan pemanfaatan lahan-lahan pekarangan misalnya. Di pekarangan kita tanami dengan macam-macam sayuran misalnya. Minimal salah satu beban belanja agak berkurang lah. Yang tadinya misalnya harus beli kangkung, kan sekarang nggak usah beli kangkung. Atau sederhananya yang miara burung kenari kan, yang dulunya beli pakcoy atau sosin kan seharga 6.000 gitu sehari, itu kan bisa bisa berkurang gitu. Minimal lah seperti itu. Nah, berkembanglah setelah itu ada kita pemanfaatan lahan. Sebenarnya di Cimenyan sendiri kan lahan-lahan ini sudah bukan milik masyarakat sebenarnya, milik orang luar, milik pemilik uang gitu. Itu sebenarnya kan di sana. Jadi masyarakat di sini mungkin karena ada kekeliruan masa lalu tentang pengelolaan sumber dayanya, sehingga warga di sini sudah menjadi buruh di tanahnya sendiri. Oh, jadi kebanyakan buruh tani ya di sini? Ya, itu buruh tani dan serabutan lah. Ada tukang, ada misalnya pedagang pasar dan lain-lain. Ada ojek. Tapi rata-rata mungkin sebagian besar ada buruh tani. Itu di lahan orang kota gitu. Mungkin adalah beberapa yang punya lahan sendiri, tapi nggak cukup banyak. Dengan tukang bangunan dan lain-lain. Nah, itu ada pola bagaimana kita membuat kerjasama dengan dengan pemilik lahan lah. Dalam hal ini orang kota sebenarnya. Jadi bagaimana posko ini punya lahan dikelola oleh pengelola,
yang hasilnya nanti diatur. Ya, sebagian untuk pengelola lahan, sebagian lagi nanti untuk posko lah pada saat itu, sebagian lagi untuk masyarakat. Okay. Jadi ada beberapa komponen di sana. Ada pemilik lahan juga, okay. 10%. Ada mengelola lahan, kemudian juga mungkin bergerak di hidroponik juga ya, mungkin ya, dan lain-lain. Sebenarnya sasarannya apa sih? Ya tadi sebenarnya kita hanya sasarannya adalah bagaimana mengurangi tingkat belanja ya. Daya konsumtif warga. Daya konsumtif warga yang tadinya harus ke pasar kan jadi tidak ke pasar karena secara sayur mayur mereka sudah aman gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita bagaimana terus membangun interaksi antar warga. Kan dengan hadirnya misalnya penanam polybag ini ada kelompoknya, ada bidangnya kan, ada bidang lahan pekarangan. Jadi bagaimana mereka berinteraksi sehingga muncul kerjasama, ada muncul musyawarah, ya seperti itulah. Oke. Muncul daya bekerja bersama-sama, kemudian bermusyawarah dan lain-lain. Beberapa waktu yang lalu Kang Ubrus sampai menyematkan bahwa guyub itu tuh hanya slogan saat ini di negeri ini berdasarkan perjalanan beliau ya. Kalau Kang Pelai gimana melihat? Masyarakat itu kan sebenarnya secara ketidakguyuban itu kan dibangun. Ketidakguyuban itu ada yang membangun. Ada yang membuat, baik itu mungkin sosialnya, baik itu pola pemerintahannya atau apapun lah itu baik. Saya pikir itu dibangun oleh sesuatu gitu. Ya contoh misalnya gini lah. Terlepas dari virusnya, COVID ini juga kan kita harus berdiam diri di rumah. Semakin saja kan, semakin bertahan hidup sendiri itu semakin bagus gitu ketimbang bersama-sama. Secara nilai ya, kalau saya ngelihatnya gitu. Apa iya seperti itu kan? Saya lebih takut misalnya tidak bisa berhimpun gitu, ketimbang dengan kadang-kadang dengan penyakitnya sendiri gitu. Contoh misalnya di warga sini sudah tidak bicara tentang COVID kan, tapi bicara warga di sini mungkin sudah merasa bahwa kita tidak pernah keluar rumah, kita sudah berusaha untuk protokol dijalankan, yang terbangun khususnya di pengurus posko. Bagaimana kita menghasilkan sesuatu agar bisa membantu masyarakat. Ya tadi kembali lagi misalnya ke guyub. Ya saya pikir itu. Yang kedua juga orang yang mengerti bahwa guyub itu penting juga tidak harus berdiam diri. Itu juga penting gitu. Karena kadang-kadang kan kita juga tidak di sana gitu. Ngutruk-ngutruknya tidak melakukan apa-apa juga mungkin nggak bagus gitu. Mungkin ya, tapi nggak tahu juga lah. Oke kan. Mungkin ada yang berpikir ini tuh ya bagus ini begini. Ginilah 350 tahun Belanda menjajah kita kan dengan politik divide et impera ya. Memecah belah gitu kan. Artinya bahwa ada sesuatu yang tidak ingin kita bersatu sebenarnya. Karena gitu. Iya. Ini kan gak bayang rakyat bersatu rek naon guntung es gede gitu juga bisa habis lah. Iya. Ya saya mungkin sebagai warga lokal ya punya harapan bahwa di sini itu tidak terjadi. Di warga di Cimenyan di tempat saya tinggal kita bisa membangun kembali keguyuban itu. Seberapa berat sih membangun kembali rasa guyub warga yang
konon katanya juga perlu bekerja keras untuk membangunnya kembali. Seberapa sulit? Tidak sulit tapi tidak mudah gitu. Maksudnya kita yang harus dibangunkan konsistensi kita sendiri bahwa ini memang penting. Kalau ini dianggap penting ya kita harus membangun itu. Dan ini butuh proses yang relatif panjang. Harus menemani satu-satu teman-teman di sini misalnya menyampaikan ini. Ya harus dilakukan. Kalau tadi pertanyaannya seberapa sulit, sebenarnya tidak sulit, hanya juga tidak mudah gitu. Karena kita butuh waktu yang panjang gitu kan, konsistensi yang nyata gitu kan, terus juga kita butuh juga apa, karena gini lah Kang, pada dasarnya secara hitoh gitu, secara bawaan gitu kan, udah inherent ngomongin kemanusiaan. Masa sih ada orang yang hidup tanpa orang lain gitu? Gitunya, nggak ada lah orang sebagai zoopolitikon apalah gitu ya. Kata filsuf. Cuman kadang-kadang ya kita juga akhirnya terjebak di tidak bisa untuk konsisten di ruang itu gitu. Misalnya dengan kesibukan gitu kan dan lain-lain. Kan banyak ya yang membuat warga di sini, warga itu tidak guyup. Satu tadi dengan pekerjaannya, dua juga mungkin dengan ketidakpercayaan dengan dengan institusi ataupun dengan organisasi misalnya. Yang ketiga juga dengan misalnya struktur ekonomi lah, struktur ekonomi namanya apa ya? Ya ekonomi masing-masing lah, strata gitu. Aduh era cina ngumpul jeung si Bapak Anu. Itu kan panjang, maksudnya banyak itu indikasi-indikasi. Nah itu kan harus dihimpun gitu. Terus dihimpun satu-satu di data. Oh iya, Bapak ini kenapa nggak ngumpul, mungkin ini masalahnya, itu kan harus diselesaikannya pelan-pelan kan. Panjang. Jadi sudah serusak itu ternyata. Ya begitu. Kondisinya memang seperti itu. Kalau saya melihatnya kan kadang-kadang memang kayak dipersiapan untuk tidak guyup gitu. Atau memang by design gitu kadang-kadang mikir. Karena kalau udah bersatu kan rakyat bahaya kan. Yang bahaya. banyak kayaknya. Banyak orang yang bakal tumbeng kan, bakal jatuh gitu kan kalau rakyat. Apalagi kecerdasannya harus dibangun kan. Kayak gini lah misalnya di posko lah, di posko kita aja lah. Sebenarnya kan ada yang orang yang misalnya dia suka elektronik, ada orang yang misalnya suka olahraga dan lain-lain. Ketika pengetahuan tentang itu disatukan, itu akan membuat sesuatu yang hebat. Ya, kecerdasan kolektif yang luar biasa ya. Misal ya tadi, ini nggak bisa naik nih air, harusnya ada gravitasi atau apapun lah. Itu kan secara kasat mata kan, masa si atas sih bisa. Tapi kan kita tidak tahu bahwa semua orang punya pengalaman realitas masing-masing gitu. Karena kita tidak bermusyawarah atau tidak berhimpun atau tidak berkumpul, sehingga itu jadi tidak terketahui kemampuan itu. Kalau sudah berhimpun, misalnya seperti di posko kan udah mulai, misalnya ada Bapak Anu memang dia bidangnya pertanian, ada Bapak Anu dia pernah sekolah ternyata di di hidroponik. Itu kan disatukan pengetahuan, jadi tumbuhlah sebuah produk hasil pemikiran sama-sama.